Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini kita bertemu kembali dalam Bible Study kita. Kita bersyukur kita sudah menyelesaikan kitab Yohanes dan kita masuk di dalam Matius. Dan perjalanan kitab Matius kita hari ini sudah sampai di Matius pasal yang kedua. Kita senang sekali bisa mempelajari firman Tuhan ayat demi ayat. Kita membutuhkan artinya dan aplikasinya sehingga kita bisa menggali lebih jauh apa sebenarnya makna dari firman Tuhan yang selama ini sudah kita pelajari. Baik, sebelum kita lanjut membaca hari ini dan mempelajari, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kasih setia Tuhan kami ada sampai hari ini. Kami tahu kekuatan kami berasal daripada Tuhan. Dan kami bersyukur karena Engkau memberikan janji bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Karena kami bersyukur kepadamu di gereja ini kami dilatih untuk memiliki kerinduan, kehausan, kelaparan akan firman. Di gereja ini kami dilatih untuk dimuridkan. Di gereja ini kami dilatih untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Kami belajar percaya bahwa semua firman yang pernah kami dengar pelajari bersama itu akan membentuk hidup kami serupa segambar dengan Engkau. Pakailah setiap momen di gereja ini ya Tuhan untuk boleh membentuk hidup kami. Supaya iman kami memiliki kedewasaan yang penuh, tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran dunia ini. Terima kasih. Dan secara khusus dalam Bible Study malam hari ini, buatlah kami menerima makna khusus, pesan khusus dari Tuhan kepada hidup kami, sehingga kami boleh menangkap firman-Mu dan menghidupinya. Terima kasih Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, berfirmanlah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Malam hari ini kita sampai kepada Matius pasal yang kedua. Firman Tuhan yang kita akan pelajari hari ini saya beri judul dalam pelarian. Nah, dalam pelarian. Ini menarik sekali. Mengapa ini penting? Karena ini syarat dalam kehidupan kita. Satu kali seorang raja yang sangat terkenal di dalam perjanjian lama bernama Daud, dia juga mengalami kondisi dalam pelarian. Dikejar-kejar oleh Saul. Dan bagaimana dalam pelarian itu dia menemukan banyak peristiwa perjumpaan dengan Tuhan yang menjadi kekuatan hari ini bagi kita bersama-sama. Namun ada yang berbeda dengan pelarian daripada Yesus. Kalau pelarian daripada Raja Daud itu memperebutkan tahta, yang dikatakan tahta kerajaan, tetapi pelarian yang dilakukan oleh Yesus ini adalah sebuah penggenapan, perjalanan penggenapan rencana Allah. Anggaplah seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita baca kisah ini nanti, Maria dan Yusuf yang adalah orang tua daripada Yesus, belum tahu sepenuhnya mengapa sampai pelarian ini terjadi. Belum tahu sepenuhnya. Bagi mereka bisa jadi perasaan mereka adalah, inilah beban, inilah sakit yang harus aku pikul, atau kita berkata inilah salib yang harus dipikul, seperti itu ya. Tetapi sebenarnya kalau hari ini kita belajar firman ini, kita akan berkata itu bukan beban, itu bukan masalah, tetapi itu adalah cara Allah untuk menggenapi apa yang sudah Ia nubuatkan. Ini menarik sekali. Nah, oleh sebab itu kita akan baca bersama-sama di dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-23. Nah, ayat ini, satu perikop ini dibagi kepada 3 segmen oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ingat baik-baik, dalam sejarahnya tidak ada pembagian seperti ini, lanjut terus. Tetapi dibagi supaya kita mudah memahaminya. Kita baca dulu di ayat yang ke-13 sampai 15. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana
sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Baik, Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius pasal yang kedua yang kita pelajari hari ini, kita melihat ada dua cara Tuhan untuk berbicara, dua cara Tuhan untuk menyampaikan maksudnya kepada umat pilihannya. Dan ini disebut dengan seringkali ada namanya pewahyuan umum dan pewahyuan khusus. Kalau umum itu, yaitu bagaimana kita menemukan firman Tuhan. Firman Tuhan ini menjadi wahyu memimpin hidup kita hari lepas hari. Itu pewahyuan umum. Semua orang punya akses yang sama untuk membaca firman itu, mempelajarinya, berdoa, dituntun oleh firman Tuhan. Itu namanya pewahyuan umum. Tetapi cara Tuhan yang kedua untuk menyatakan maksudnya adalah dengan pewahyuan khusus. Inilah yang dia lakukan dengan mimpi dan penglihatan. Seperti ini. Bahkan pewahyuan khusus ini sebagian lagi dianggap seperti nubuatan. Sesuatu yang khusus dilakukan Tuhan kepada orang-orang tertentu untuk menyatakan maksudnya. Nah, kita ini menarik Bapak Ibu Saudara. Matius di dalam kitab Perjanjian Baru adalah Yusuf di dalam Perjanjian Baru adalah pribadi yang paling banyak disebut bermimpi. Paling banyak disebut bermimpi. Kalau di Perjanjian Lama ada banyak tokoh yang bermimpi. Siapa? Yusuf, siapa lagi? Daniel, ya. Mereka ini punya mimpi-mimpi hebat yang dicatat. Di Perjanjian Baru secara khusus tentang Yesus, Yusuf ini pertama dia menerima mimpi tentang hamilnya Maria dan disuruh untuk menikahinya dia. Itu peristiwa Natal sebelum Yesus lahir. Nah, setelah Yesus lahir, dia dapat mimpi juga. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Nah, di ayat ini, di ayat 13, Yusuf mendapat mimpi, itu merupakan bagian dari pewahyuan khusus daripada Tuhan. Yang selanjutnya di ayat 15, yaitu dikatakan supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Berarti sudah ada tertulis, itu pewahyuan umum. Nah, kita nggak bisa membuat pewahyuan khusus tanpa pewahyuan umum. Semua pewahyuan khusus yaitu mimpi, penglihatan, nubuatan harus diuji sesuai dengan firman Tuhan. Makanya di kitab Timotius berkata, ujilah segala sesuatu. Nubuatan pun harus diuji. Baik, itu cara Tuhan. Kita, kalau Bapak Ibu ingat Bible study bulan yang lalu, saya sempat singgung kenapa sampai Tuhan memberikan mimpi kepada Yusuf. Karena dengan cara Yusuf tertidur, Allah berbicara, itu adalah cara termudah Allah untuk Yusuf boleh paham. Coba kita lihat sama-sama di ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat. Kita tahu sama-sama orang Majus yang sudah kemarin disampaikan Pak Leo. Bagaimana orang-orang Majus ini orang yang jauh mencari Tuhan. Sementara ada Herodes yang dekat tapi enggak mencari Tuhan. Ini sangat kontradiktif sekali ya. Nah, dikatakan nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu. Kata anak di sana dalam huruf besar. Ya, berarti Yesus serta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Kata lari, larilah. Nah, larilah ke Mesir. Dan di sini nanti kita akan lihat lari ke sana, ke sini dan semuanya. Kata lari dalam bahasa aslinya itu dari kata fugo
Dari fugo itulah ke dalam bahasa Inggris menjadi fugitive. Nah, fugitive ini seringkali diterjemahkan sebagai orang buronan yang dikejar-kejar. Nah, jadi peristiwa ini, makanya kalau saudara pernah dengar film atau sebuah artikel The Fugitive Jesus, seperti Yesus buronan, gitu ya. Karena dikejar-kejar oleh seorang raja yang namanya Herodes. Jadi dengar Bapak Ibu Saudara, kalau hal seperti ini, kalau kita tidak mencermati firman Tuhan, membaca hanya sepihak, kita akan berkata, berarti Tuhan gak maha kuasa, betul? Kenapa dia lari? Kalau dia maha kuasa, seharusnya tidak lari. Harusnya lawan, begitu ya. Maria dan Yusuf juga, kalau mereka tidak memiliki hati yang diajar oleh Tuhan, mereka akan berkata, Tuhan, sudah capek waktu hamil disuruh pergi ke sana. Melahirkan sudah lahir disuruh pergi lagi. Paham maksudnya? Itu loh. Apa gak bisa dengan kuasamu? Lawan. Bisa, tetapi kita lihat maksud daripada Tuhan. Maksud dibalik pelarian itu adalah menggenapi apa yang dinubuatkan oleh para nabi. Itu sebabnya kita tahu bahwa Yesus, dengar baik-baik, tentang kelahiran Yesus. Sebelum dia lahir, kurang lebih ada 300-an nubuat di perjanjian lama, nubuatan perjanjian lama, yang ketika dia lahir, dia genapi. Nah ini salah satunya, yaitu dari Mesir kupanggil anakku. Jadi Yesus itu, bagaimana dia bisa pergi ke Mesir? Ternyata caranya demikian. Lari dia ke Mesir, tinggal di sana sampai Tuhan berfirman, karena Herodes akan mencari anak itu dan membunuh dia. Dan disinilah kita ketahui sama-sama peristiwa genosid itu. Bagaimana Herodes membunuh anak-anak di Bethlehem. Dikatakan 14, maka bangunlah, maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga. Lalu menyingkir ke Mesir. Ini menarik. Masih ingat ketika di dalam Matius pasal pertama, ketika Yusuf bermimpi, dia masih berontak, protes dalam hatinya. Tetapi setelah dia tahu tujuan Allah memanggil dia, tujuan Yesus ada dalam Maria, tujuan mereka, Maria, Yusuf dan Maria menjadi orang tua daripada Yesus, rangkaian ini dia tidak pernah ragu lagi. Itu sebabnya dikatakan satu titik balik yang luar biasa. Malam itu juga dia pergi dan menyingkir ke Mesir. Saudara, kita bisa belajar dari hal ini. Kalau kita menerima perintah Tuhan dan kita tahu itu sesuai dengan kehendak Allah, jangan ditunda-tunda. Karena kalau ditunda, dengar baik-baik. Message atau pesan Tuhan harus diresponi dengan waktu Tuhan yang tepat pula. Karena kalau tidak akan beda jadinya. Itu sebabnya kita perlu ketaatan, bukan hanya berbicara tentang kepekaan mendengar suara Tuhan, tapi melakukan dalam waktu dan cara yang Tuhan mau. 15 dikatakan di sana tinggallah di sana hingga Herodes mati. Ini menarik. Jadi kalau di awal hanya 13 berkata, masa gak bisa, kalau dia Tuhan gak bisa lawan Herodes, ini buktinya. Bahwa Tuhan sendiri yang menyelesaikannya. Gak perlu Maria, gak perlu Yusuf yang melawan Herodes, Tuhan sendiri dengan caranya. Saudara dengar baik-baik, ini menarik sekali. Itu sebabnya sebagai orang percaya, ketika kita ada dalam rencana Tuhan, sekali lagi ketika kita ada dalam rencana Tuhan, ada orang punya maksud jahat dengan kita. Ingat baik-baik, kita gak perlu lawan mereka. Karena firman Tuhan berkata pembalasan itu hak siapa? Hak daripada Tuhan. Biar Tuhan membalas dengan caranya. Dan Tuhan menyelesaikannya terhadap Herodes. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Ini menarik. Mengapa sampai nubuatan ini muncul?
dari Mesir kupanggil anakku. Kenapa harus sampai kepada pribadi Yesus? Itu sebabnya, karena kita tahu ada nubuatan. Setelah Musa meninggal, ada nubuatan di kitab Ulangan yang dikatakan bahwa setelah aku akan datang seorang nabi. Wah, itu loh. Yang akan membebaskan umatku. Dan mengenai nubuatan ini, banyak orang sedang menantikan, itulah penantian Mesias bagi bangsa Israel. Karena itulah kelepasan pertama yang mereka terima, yaitu keluar dari Mesir. Dan Musa akan mati, dikatakan setelah aku akan datang kemudian nanti. Dan sejak itulah kata menantikan penyelamat Mesias itu ada dalam bangsa Israel. Dan sejak saat itu orang-orang yang lahir untuk membawa bangsa Israel keluar daripada perbudakan, keluar daripada penjajahan, mereka berpikir itu Mesias. Makanya para nabi di kitab Hakim-Hakim, kadang-kadang mereka berpikir apakah ini Mesias itu. Tetapi mereka lihat hanya sementara dan sementara. Dan ini merupakan gambaran dari Yesus yang akan datang. Saudara-saudara kita dari Bani Ismail, mereka berkata bahwa nubuat yang dikatakan di kitab Ulangan tentang kedatangan Musa itu, seorang nabi seperti Musa itu merujuk kepada nabi mereka. Tetapi kita tahu sama-sama sangat bertolak belakang. Karena tidak ada nabi di luar daripada bangsa Yahudi. Sementara nabi mereka itu bukan bangsa Yahudi. Cara lihat dan cara bagaimana kesamaan Yesus dengan Musa. Nah, sementara kesamaan yang namanya Musa dengan nabi mereka sangat sedikit, bahkan hampir tidak bisa diidentikan. Coba pikir sama-sama, apa kesamaan Yesus dengan Musa? Ya, sama-sama orang Yahudi, ya betul. Tetapi lebih lagi, yaitu apa? Sewaktu bayi mereka pernah sama-sama dikejar-kejar mau dibunuh. Apalagi kesamaannya? Yesus pernah berpuasa 40 hari seperti Musa berpuasa 40 hari di atas gunung. Betul? Sama-sama gitu loh. Juga Musa menyelamatkan, membawa bangsa Israel dari perbudakan Mesir kepada tanah perjanjian. Yesus membawa manusia dari perbudakan dosa kepada kehidupan yang kekal. Itu sebabnya di Matius pasal yang ke-16 kita tahu sama-sama bagaimana ketika Yesus bertanya, menurut banyak orang siapakah aku? Mereka berkata apa? Musa. Lalu ketika Yesus naik di atas gunung dan dia berdoa, ada dua pribadi yang muncul. Satu siapa? Musa, dan satu lagi Elia. Saudara, peristiwa berkata dari Mesir kupanggil anakku, itu gambaran tentang bagaimana Allah menggenapi nubuatan tentang lahirnya seorang Mesias seperti Musa, yaitu Yesus. Jadi itu terjadi. Kalau Yesus tidak sampai ke Mesir, maka nubuatan itu tidak tergenapi. Itu sebabnya, Bapak Ibu Saudara, dengar baik-baik. Dengan atau tanpa Herodes, yang namanya Yesus, sewaktu bayi pasti ke Mesir. Nah, menariknya Bapak Ibu Saudara, sewaktu Yesus di Mesir, kita tahu ini sekitar umur 2 tahun. Kita tidak melihat, ketika membaca ini nanti, tidak melihat tentang apa yang dilakukan Yesus ketika di Mesir. Kita tidak tahu. Dan dikatakan tinggal di sana hingga Herodes mati. Tidak dicatat berapa tahun Yesus tinggal di Mesir. Tidak dicatat. Apa yang dilakukan. Nah, banyak orang berusaha mengkritisi Alkitab. Bukti Alkitabnya tidak lengkap. Di mana kehidupan Yesus? Dia hanya diketahui lahir, dikejar-kejar. Baru habis itu nanti di umur 30 tahun. Di mana? Bapak Ibu Saudara, kenapa Alkitab tidak mencatatnya? Karena Alkitab mau fokus dengan pelayanan atau fungsi kehadiran Yesus selama dia di muka bumi. Ada sejarah-sejarah lain, kitab-kitab pendamping yang bisa kita pelajari. Tetapi
tidak semuanya relevan. Itu sebabnya berhati-hati kalau membaca artikel di luar daripada Alkitab, supaya kita bisa menemukan kebenaran yang hakiki. Jadi sudah paham ya, kenapa Yesus harus ke Mesir? Karena dia akan menggenapi nubuatan daripada firman Tuhan. Dikatakan, dari Mesir kupanggil anakku. Nubuatan ini ada di dalam kitab Hosea pasal 11 ayat 1. Nah, ini menarik. Saudara dengar baik-baik. Ini bukti otentisitas daripada Alkitab. Hosea, saudara tahu siapa Nabi Hosea ya? Nabi Hosea ini adalah nabi yang tanda kutip menurut saya sangat spesial. Hosea ini juga menggambarkan seperti Allah kepada manusia. Seorang nabi yang disuruh menikah dengan perempuan yang tidak baik. Siapa namanya? Gomer. Bagaimana dia ini seorang wanita yang adalah istri daripada Hosea, tetapi dia tidur dengan orang lain. Dia tidak setia kepada suaminya. Dia selingkuh. Dan ketika dia selingkuh, suaminya mengampuni dia, tetap menafkahi dia, memberinya tempat tinggal. Dan sampai satu kali dia selingkuh jauh dan dia meninggalkan suaminya Hosea. Dan dia hidup dengan laki-laki yang lain. Dan laki-laki yang lain ini bahkan memperbudak dia dan menjual Gomer. Sewaktu Gomer dijual, Hosea datang sebagai suami. Dia beli istrinya sendiri. Itu gambaran seperti bangsa Israel yang meninggalkan Tuhan, yang melupakan Tuhan dan hidup menyembah Allah-Allah yang lain. Dan dengan demikian Allah sendiri datang membayar tebusan, yaitu mengambil bangsa itu kembali. Ini menarik, itu sebabnya lihat, padahal kita tahu zaman Musa, zaman Hosea, dan zaman Yesus, ini sungguh semua jauh berbeda dari sudut pandang waktu. Tapi bagaimana lihat Alkitab itu secara luar biasa membuat sebuah garis yang membuat mereka ada dalam timeline-nya Tuhan. Itu sebabnya yang membuat kita sadar bahwa keajaiban firman Tuhan ini sungguh Allah sendiri yang berotoritas membuatnya. Nah, kita masuk ke segmen yang kedua. Apa yang terjadi waktu Yesus pergi ke Mesir? Apa yang terjadi di Bethlehem? Ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, karena dia minta kan, nanti kalau engkau sudah ketemu dengan dia, kasih laporan ke sini supaya aku datang menyembah dia. Orang Majus di ayat 12, Matius 2 ayat 12 diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Mereka lebih taat kepada Tuhan dibanding kepada Herodes. Dan akhirnya Herodes marah. Dia marah gitu loh. Dia marah. Dikatakan bahkan sangat marah. Saudara dengar baik-baik. Dia sangat marah. Dia marahnya sama siapa? Sama orang Majus itu. Karena apa? Karena pesan dari orang Majus itu, seorang raja akan lahir. Itu masih anak-anak. Masih bayi. Lihat baik-baik. Herodes, coba raja apa seperti ini? Rival atau orang yang akan lahir sebagai raja masih bayi. Marah banget gitu loh. Enggak berani bersaing. Dia dikatakan sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya. Yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara. Sewaktu Yesus bersama dengan Maria Yusuf pergi ke Mesir. Di Bethlehem terjadi kematian. Ratap tangis. Ratap tangis
Karena Herodes membunuh anak-anak di sana. Bayangkan kalau kita adalah salah satu daripada orang tua yang ada di sana. Wah, mungkin akan berpikir ada apa ini? Itu loh. Kita bisa berpikir negatif, menyalahkan Tuhan. Coba kalau Tuhan ada, kau aja yang mati, enggak usah anak kami. Tapi kalau Yesus waktu bayi mati, itu tidak menggenapi janji firman Tuhan. Dan kematiannya tidak akan bisa menjadi penebusan bagi semua orang. Dia harus mati dalam cara dan waktu yang Allah tetapkan. Dan waktu Herodes membunuh anak-anak di bawah umur 2 tahun, inilah yang disebutkan angka 2 ini sehingga kita bisa berkata pada umur sekitar 2 tahun Yesus dibawa ke Mesir. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Peristiwa ini sekali lagi, kalau kita melepaskan dari firman dan penggenapan dari janji Allah, kita akan berkata bahwa sepertinya Allah tidak punya kuasa. Tidak. Lihat ayat 17. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia 18. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Saudara tahu ini peristiwa di Rama. Ini bukan Rama kampung Rama dekat sini ya Bapak Ibu Saudara ya. Rama itu artinya tempat yang tinggi. Ini menarik, apa hubungannya? Kita tahu siapa Rahel. Rahel adalah istri daripada Yakub, dan dia ini istri yang sangat dikasihi tapi belakangan punya anak. Dan dia teriak sama Yakub, "Yakub, kasih aku anak." Yakub bilang, "Tuhankah aku yang bisa memberikanmu anak?" Lalu Rahel berdoa kepada Tuhan. Dan waktu dia berdoa kepada Tuhan, kita tahu sama-sama, akhirnya lahirlah anak yang dia nanti-nantikan. Yaitu siapa? Yusuf. Lahirlah Yusuf. Dan kita tahu apa yang terjadi, saudara. Rahel ini sangat sedih karena Yusuf ini telah dipolitisir oleh saudara-saudaranya. Sehingga dia akhirnya apa? Dikatakan meninggal dan dijual ke Mesir. Dan saudara di sana bagaimana yang namanya Yakub, bagaimana namanya Rahel menangis gitu loh. Dia menangis, dia sedih. Bahkan kita tahu sama-sama anaknya yang kedua yaitu siapa? Benyamin, yang lahir di mana dia mau mati, bahkan akhirnya mati setelah melahirkan Benyamin. Dan waktu kita tahu sama-sama, waktu lihat udah lahir, baik, Rahel berkata, kasih dia nama Ben-Oni. Dan dan Yakub mengganti namanya bukan Ben-Oni, karena Ben-Oni adalah anak yang lahir dari kesengsaraan, anak penderitaan. Lalu Yakub mengambil yang namanya Ben-Oni, mengubah namanya menjadi Benjamin. Benjamin. Saudara, dan Benjamin artinya adalah anak kepercayaan. Orang yang memiliki kepercayaan, yang duduk di sebelah kanan, orang yang memiliki kekuatan. Saudara, di sana dikatakan Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Selain dia berbicara tentang kehilangan Yusuf, tetapi ini juga bicara soal nubuat yang ditulis oleh Yesaya sendiri. Yang tadi yang saya sebutkan itu adalah peristiwa tentang lahirnya anak-anaknya Rahel. Tetapi kenapa sampai Yesaya menulisnya? Tahukah saudara bahwa Rahel punya anak dari Yakub yang pertama namanya Yusuf. Dan Yusuf ini mempunyai 2 orang anak. Yaitu siapa? Efraim dan Manasye. Efraim dan Manasye. Dan saudara kalau baca di dalam kitab Perjanjian Lama di sejarah raja-raja, bagaimana Israel terbelah 2. Ada bagian utara dan ada bagian selatan. Di bagian utara ini didominasi oleh yang namanya si Efraim.
Dan di bagian utara selatan ini didominasi namanya si Manasye. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, yang namanya gambaran dari Rama, dia melihat Rama itu di tepi perbatasan Israel, ya, di tepi perbatasan Bethlehem. Rama dan Bethlehem satu baris di situ menempel. Itu sebabnya dikatakan dia melihatnya amat sedih. Dia melihat kesedihan bagaimana dua cucunya. Satu anaknya hilang, yang kedua sudah cucunya terpecah, tidak bersatu. Dan dia bahkan mati dikuburkan di sana. Saudara dengar baik-baik. Jadi sebelum kematian daripada bayi-bayi yang dibunuh oleh yang namanya Herodes karena kepergian Yesus ke Mesir, maka peristiwa tentang kematian anak-anak sudah ada sejak sebelumnya. Jadi ini lihat nubuatan. Jadi apa yang terjadi? Dua nubuatan ini, padahal Yesus masih bayi. Yang pertama adalah menunjukkan Yesus lebih besar daripada Musa. Makanya dia berkata, yang ada di sini lebih besar. Yesus berkata, yang ada di sini lebih besar. Dia lebih besar daripada Musa. Dia lebih hebat daripada Musa. Sekalipun ada banyak kesamaan antara Yesus dan Musa. Dan dia juga merupakan penggenapan Mesias, yaitu memanggil orang-orang yang keluar dari Mesir kepada tanah perjanjian. Yang kedua, nubuatan tentang Yesus, tentang menghapus air mata, ini dia. Makanya kehadiran Yesus itu adalah pribadi yang menghapus air mata. Dikatakan, dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Yesus mematikan atau menyelesaikan yang namanya kutuk kematian daripada keturunan dari Abraham, Ishak dan Yakub itu. Dia mematahkan kutuk yang namanya perpisahan antara Efraim dan Manasye. Dia mematahkan kutukan di mana orang-orang dijual kepada dosa seperti Yusuf dijual kepada dosa. Dan dia mematahkan itu dan dia hadir seperti Yesaya pasal 9, seorang penghibur. Dia itu penasehat ajaib, dia penghibur, dikatakan dia menghibur. Nah peristiwa ini sekali lagi, kalau Yusuf dan Maria tidak hidup di dalam tuntunan Allah, mereka akan berkata, aduh sial kami ini. Semua masalah terus dikejar A, dikejar B, lakukan ini semuanya. Tetapi lihat, karena kita lihat di akhirnya sehingga kita paham, oh memang ini harus terjadi. Itu sebabnya di segmen yang terakhir, kembali ke Mesir. Nah ini menarik. Kembali ke Mesir. Saudara bayangkan ini tidak mudah. Di Mesir sudah aman, sudah tenang, sudah semuanya. Dan tiba-tiba disuruh kembali lagi ke Mesir. Aduh itu ya. 19 setelah Herodes mati. Nah itu ya. Setelah Herodes mati. Ini menarik. Kalau Herodes sudah mati, dikatakan karena tadi di atas, yaitu apa? Tinggallah di sana sampai aku berfirman, gitu loh ya. Terus kapan di sana sampai kapan? Sampai Herodes mati. Ingat sekali lagi, kita tidak tahu persis dalam kitab ini kapan disebut usia berapa yang namanya Herodes mati. Dikatakan setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Sekali lagi, Yusuf menerima pernyataan khusus daripada Allah dengan cara bermimpi. Dan ini menarik, tadi mimpinya di Bethlehem, sekarang mimpinya di Mesir. Artinya apa? Kehadiran Tuhan tidak dibatasi oleh tempat. Jadi jangan pikir Tuhan hanya hadir di Bethlehem, di kota suci. Di Mesir yang penuh dengan dosa Tuhan tidak hadir. Tidak. Kehadiran Tuhan karena dia pemilik segala sesuatunya. Dan dia berkata 20, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah
diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Saudara, sewaktu saya merenungkan khusus ayat 20 ini, mereka yang hendak membunuh anak itu. Kita tahu bahwa dalam perjalanan pelayanan Yesus setelah umur 30 tahun ke atas, ada 3 kali Yesus mengatakan bahwa dia akan ditangkap, disiksa, anak manusia akan disalibkan. Orang akan membunuh dia. Nah, sebelum itu terjadi, apapun, siapapun yang berusaha membunuh Yesus tidak akan bisa. Tetapi setelah selesai yang diperintahkan untuk dilakukan oleh Yesus selesai, maka peristiwa kematian daripada Yesus dimulai. Dari sini kita paham bahwa sesuai dengan perkataan Yesus ketika di kitab Yohanes, masih ingat kata Yesus, rubuhkan bait suci ini, betul? Dan aku akan membangunkannya kembali. Dia sedang berbicara tentang yang namanya kematian dan kebangkitannya. Dia sedang berbicara bahwa dia mati atas kehendaknya dan dia bangkit atas kehendaknya. Jadi sama, Herodes, Mesir, Bethlehem tidak akan bisa mengakhiri kehidupan daripada Yesus. Karena apa? Hidupnya sesuai dengan garis daripada kehendak Allah. Jadi sama dengan kita. Mungkin ada di antara kita yang mengalami tekanan, masalah, sakit penyakit. Apapun itu yang mengejar-ngejar, yang membuat menghimpit hampir kita mati. Tetapi kalau kita tahu kita sedang ada dalam perjalanan bersama dengan Tuhan, tidak akan ada yang bisa mengambilnya kecuali Tuhan. 21, lalu Yusuf pun bangunlah. Ingat, sudah 2 kali Yusuf ini menjadi pria yang gesit, yang siap siaga. Dia menjadi pribadi yang ketika Allah berbicara tidak ragu lagi dan dia melakukannya. Dan kadang-kadang kita perlu untuk mengalami hal seperti itu. Ada momen di mana kita ragu dan lambat ikut Tuhan. Tetapi seiring dengan perjalanan iman kita, kita harus seperti Yusuf yang sigap ketika Allah memanggil. Diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Menarik memang tidak disebutkan soal Maria. Saudara bayangkan kalau Maria adalah pasangan yang tidak sehati dengan Yusuf. Deh, baru kak buka warung ini Yusuf. Atau baru ini TK, nanti saudara bayangkan. Ya, malam itu juga dikatakan pergilah gitu loh. Itu yang pertama. Maria, aduh, belum ada baju ini, itu dan segala macam. Saudara bayangkan bagaimana kekompakan daripada Yusuf dan Maria. Kita perlu lihat di satu sisi perjalanan ini, gitu ya. Dan ini menarik, saudara. Ini bayi Yesus, bahkan tanda kutip sudah dikatakan 2 tahun kalau kita bisa ikuti dengan perkataan tadi. Bagaimana kemanusiaan Yesus itu. Yesus yang adalah Allah dan juga manusia pada saat yang bersamaan, dia itu lihat so fragile, hidupnya di tangan orang tuanya. Dan kita berkata, sebenarnya kita nggak bisa memandang seperti itu. Betul dia di tangan orang tuanya, dibesarkan, diasuh oleh orang tuanya. Tetapi semua itu dalam siapa? Kendali Allah, gitu loh. Kita nggak tahu berapa banyak harta mereka. Karena kita tahu, saudara, sewaktu mereka pergi dari Bethlehem ke Mesir, dengar baik-baik, biaya hidup di Mesir lebih mahal. Karena di Bethlehem mereka punya keluarga. Habis berasnya datang sama om, datang sama tantenya. Tapi kalau umpamanya ke Mesir, susah. Susah. Karena di Mesir itu orang-orang Yahudi adalah para pendatang. Jadi mereka itu bahkan orang Yahudi di sana dianggap sebagai apa? Budak, kelas menengah ke bawah. Jadi bayangkan, pemikiran akan tinggal di mana dan semuanya,
Alkitab tidak mencatat itu. Tetapi saudara boleh bayangkan bagaimana sisi kemanusiaan daripada Yusuf dan Maria. Tetapi mereka harus taklukkan itu dan percaya pada pemeliharaan Tuhan. Ayat 22. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkeulus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Ingat baik-baik, dia bilang kan mau kemana? Ke tanah Israel. Saudara, tanah Israel yang dimaksud di sini itu Yudea di bagian selatan. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Di sana pengganti Herodes adalah Arkeus. Dia juga orang yang jahat, saudara. Jadi dia takut. Nah, karena dia takut, lihat, menarik sekali Alkitab ini. Dinasehati dalam mimpi. Saudara lihat, Tuhan ajaib. Tuhan mengerti ketakutan kita. Dan dinasehatinya dalam mimpi. Itu loh, dia bilang, Yusuf pergilah ke daerah Galilea. Karena tanah Israel ini luas. Kemana aku Tuhan? Ke kota mana, desa mana? Dan akhirnya dapatlah daerah Galilea. 23. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama apa? Nazaret. Nah, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Saudara, bagian nubuatan yang ketiga ini agak berat. Mengapa agak berat? Karena dikatakan di sini bahwa supaya genaplah yang dikatakan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Saudara boleh lihat Alkitab konkordansi. Apakah ada nubuatan di perjanjian lama tentang Nazaret? Tidak ada. Loh, berarti Alkitabnya salah? Oh tidak. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini menarik. Karena waktu saya pelajari ini saya membaca ada 3 tafsiran, tetapi satu tafsiran yang menurut saya yang paling mengena, gitu loh. Kata Nazaret ini kita tahu sama-sama kalau ini dikatakan nabi-nabi berarti itu di perjanjian lama. Perjanjian lama itu pakai bahasa Ibrani. Nah, kalau Nazaret itu tidak ada di dalam bahasa Ibrani. Karena bahasa Ibrani tidak ada vokalnya. Jadi contoh, Nazaret A-nya tidak ada. Jadi NZRT itu yang ada. Jadi tidak ada AAE-nya, tidak ada. Nah, NZRT ini kalau ditarik ke akar katanya kepada bahasa Ibrani, itu artinya adalah tunas. Tunas, tahu tunas? Nah kalau katakan tunas, saudara akan tahu nubuatan tentang Yesus, yaitu apa? Dari tunggul Isai, nah, tunas atau tunggul, nah, akan muncul seorang raja. Itulah yang dipakai gambarannya. Yang kedua, saudara tahu Nazaret ini pada zaman itu, Nazaret ini sudah dikenal sebagai kota yang tidak baik. Kota yang dipandang tidak baik. Saudara, kalau dengar di Indonesia mungkin ada 1-2 kota di kepala saudara yang dipandang tidak baik. Ya, kota X karena ada sesuatu di situ tidak baik. Jadi dipandang tidak baik. Identitas kota itu menjadi tidak baik. Bahkan gak mau dipanggil dari kota itu karena kota itu tidak baik. Dan Nazaret ini adalah sekali lagi pada saat itu kota yang tidak baik. Saudara masih ingat ketika Yesus memanggil Andreas. Nah, tiba-tiba Andreas
ketemu dan berkata, Yohanes bilang begini, "Hei, kami sudah bertemu dengan Mesias." Dari mana? Dia bilang dari mana? Nazaret. Apa kata Andreas? Emang ada yang baik dari Nazaret? Nah, saudara lihat apa yang terjadi. Emang ada yang baik dari Nazaret. Dan itu pengetahuan umum. Itu sebabnya waktu Yesus ketemu dengan Andreas, dia lihat Andreas, dia bilang apa? Dia ini Israel yang sejati, tidak ada kebohongan dalam dirinya. Saudara, Nazaret ini menjadi ejekan. Bahkan lihat, waktu Yesus mati, di atas kayu salib itu ada tulisan, betul? Tulisannya adalah, inilah Raja Yahudi, orang Nazaret. Saudara bayangkan, tetapi kenapa sampai ini harus dimunculkan? Sekali lagi, menarik sekali. Kalau saudara lihat, ada begitu banyak referensi daripada Matius pasal yang kedua 23 ini, tapi semuanya di-quotes dari perjanjian baru. Yaitu Markus 1:24, Lukas 2:39, Yohanes 1:45, itu tadi yang si Andreas, ya itu yang terjadi. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Kenapa saya membaca pemikiran ini? Karena pribadi Kristus adalah pribadi yang sanggup mengubahkan apa yang buruk bagi dunia ini, tetapi oleh karena Allah itu bisa menjadi mulia. Ini kita bisa ketemukan di kitab Korintus. Bagaimana Yesus berkata, apa yang bodoh bagi dunia ini, betul? Apa yang dipermalukan oleh dunia ini, Tuhan bisa pakai untuk kemuliaannya. Jadi lihat, peristiwa ini ada 3 tempat yang luar biasa yang Yesus sebut dalam penyingkiran, dalam pelariannya. Yang pertama apa? Mesir. Yang kedua apa? Rama. Yang ketiga Nazaret. Ini nubuatan yang menjadi seperti tugas daripada Yesus selama dia ada di muka bumi. Mesir, yaitu bagaimana dia membawa orang-orang dari gelap, dari perbudakan kepada kemerdekaan yang sejati. Rama, tempat di mana Yesus, Rama pengertiannya adalah di mana Yesus menghapus air mata, dan inilah yang dibuatkan di kitab Wahyu. Tidak ada air mata lagi, dia menghapus air mata, menghapus kutuk kematian. Lalu yang terakhir Nazaret, yaitu apa? Bagaimana Yesus, lihat sepanjang hidupnya Yesus mengambil orang-orang seperti Nazaret, orang-orang yang dibuang, orang-orang dianggap hina, yang dianggap jelek, yang diejek, dan berjumpa dengan Yesus. Bagaimana dia melayani orang kusta dan dipulihkan, bagaimana dia melayani perempuan yang berzina dan dipulihkan, bagaimana dia melayani yang namanya pemungut cukai dan dipulihkan. Orang-orang seperti Nazaret. Luar biasa. Sebelum membahas hal ini, waktu saya membaca ini lurus-lurus saja. Saya berpikir hanya agenda Tuhan saja. Untuk dia pergi ke Mesir, untuk dia pergi ke Rama, untuk bicara soal kota Rama, berbicara juga tentang Nazaret. Tetapi hari ini kita temukan bahwa sekali lagi dalam perjalanan pelarian Yesus ini, sekalipun dia masih bayi, dia tidak tahu kalau kita ambil posisi dia sebagai manusia. Kita ambil posisi dia sebagai manusia. Dia tidak tahu itu kota-kota itu apa. Begitu. Tetapi kita faham bahwa dalam skenario Allah, Tuhan membuat penggenapan ini. Itu sebabnya bahwa Allah yang mendesain yang namanya penyingkiran pelarian ini. Allah yang mendesain. Bukan Herodes, bukan Arkelaus, bukan Maria, bukan Yusuf. Tetapi Allah sendiri yang mendesain. Dan tahukah saudara, kalau hari ini Yusuf dan Maria melihat hal ini dengan kacamata pembelajaran tadi, mereka akan berkata, kalau dulu pernah menyesal dan marah kepada Tuhan dalam pelarian, mereka akan berkata, wah,
Justru terima kasih Tuhan. Pelarian itu menjadi cara Tuhan untuk menggenapi nubuatan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, seringkali dalam perjalanan hidup kita, kalau Tuhan izinkan ada masalah, tidak selamanya harus melawan, fight. Kadang Tuhan suruh untuk lari. Tapi lari bukan karena kita pengecut. Lari untuk memberikan ruang bahwa Tuhanlah yang berperkara, yang melawannya. Dan dalam pelarian itu ada pembentukan Tuhan untuk menggenapi apa yang menjadi janji atau kehendak Allah. Dan kita bersyukur siapapun Herodes, siapapun Arkelaus yang berusaha untuk menindas orang percaya, Tuhan yang akan menyelesaikannya. Juga kita belajar tadi tentang bagaimana respon daripada Yusuf yang berubah dalam ketaatan, kesiapan, dan kegesitannya untuk melakukan firman Tuhan. Ingat baik-baik, Yusuf yang sama, masih Yusuf yang penakut. Tetapi Allah tidak buang dia. Allah tetap kejar dia. Dan Tuhan berbicara dengan cara yang spesifik yang bisa dimengerti oleh Yusuf. Dan terakhir kita temukan tadi, ada 3 kota yang disebut di dalam firman ini yang merupakan bagian perjalanan daripada pelayanan Yesus. Oleh sebab itu, ketika Bapak Ibu Saudara diizinkan Tuhan juga dalam pelarian, percayalah sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu di masa yang akan datang. Luar biasa firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena peristiwa ini real. Peristiwa ini jelas. Ada kota-kota demi kota disebut. Ada tokoh-tokoh yang disebut. Dan kami bersyukur ada makna yang mendalam di balik ini. Tuhan, kami berdoa. Apabila ada di antara kami yang mendengarkan pengajaran ini malam ini, Tuhan tolong kami. Bila oleh karena sebuah keadaan kami sedang ada dalam pelarian, buatlah kami tahu bahwa pelarian kami yang terbaik adalah bersama dengan Tuhan. Di dalam rencana Tuhan. Kami tidak lari kepada hal yang jahat. Kami tidak lari kepada hal yang buruk. Tapi kami lari kepada kehendak Allah. Kami lari, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur karena di Mesir pun Engkau ada. Artian di tempat di mana Allah tidak disembah, Engkau tetap bisa hadir di sana. Tuhan tolong kami untuk meyakininya. Bapak kami berdoa juga malam hari ini. Demi firman Tuhan ini kami dengar. Karena kami adalah anak-anak-Mu yang memiliki roh Yesus di dalam diri kami. Kami mau menerima pelayanan seperti Yesus. Seperti pelayanan yang dilakukan oleh Musa membawa orang dari Mesir ke tanah perjanjian. Yesus yang lebih besar daripada Musa membawa manusia daripada kegelapan kepada terang yang ajaib. Pakai kami Tuhan, pakai kami Tuhan untuk boleh membawa orang-orang daripada kegelapan kepada terang yang ajaib. Sama seperti Yesus menggenapi nubuatan, menghapus air mata, tangisan di Rama. Demikian kami Tuhan, pakai gereja-Mu untuk kami datang membawa kabar baik, kabar sukacita kepada orang-orang di sana. Yang menangis, bersedih, mereka terluka, menangis tiada henti karena kesedihan yang tidak kundung putusnya. Oleh sebab itu utus kami kepada mereka. Untuk kami boleh menampung air mata mereka dan memberikan kabar sukacita bahwa ada harapan di dalam Yesus. Bahwa kutuk kematian sudah diselesaikan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Bahkan kami bersyukur Yesus Engkau disebut orang Nazaret. Engkau rela menjadi bagian daripada orang-orang yang terbuang, yang terhina. Namun kehadiran-Mu memulihkan segalanya. Hari ini kami berdoa supaya gereja-Mu menerima panggilan-Mu. Untuk kami boleh pergi ke tempat bertemu dengan orang-orang yang terhina dan terbuang. Sehingga mereka menerima kasih Allah dan dipilih oleh Allah
untuk memuliakan Tuhan. Sebab apa yang hina bagi dunia ini dapat dipakai Allah untuk kemuliaannya. Tuhan, kami bersyukur, buatlah kami menerima pesan-pesan khusus daripada Allah melalui pelarian Yesus ini. Terima kasih, hari ini dan seterusnya kami berkata, kalaupun Tuhan perintahkan kami untuk pergi, untuk lari, biarlah itu semua sesuai dengan kehendak-Mu. Ajarlah kami punya telinga yang mau mendengar dan hati yang mau taat dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Demikian Bible study kita, pelarian kita bersama dengan Tuhan. Sampai bertemu dalam Bible study selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.